Saya baru membuka toko. Bagaimana cara mengatur keuangannya supaya rapi, terkontrol, dan toko bisa berkembang? Karena saya takut seperti teman saya yang sudah beberapa kali punya toko tapi bangkrut terus. Dari Pak Udin di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin dan teman-teman, sebuah toko itu bangkrut penyebabnya kemungkinan karena pemiliknya tidak paham bagaimana cara mengelola tokonya. Tidak paham ilmu manajemen toko, dan satu lagi nih, tidak mengerti bagaimana cara mengelola keuangan di toko. Kata data.co.id dalam salah satu artikelnya, salah satu alasan terbesar banyak usaha, terutama perusahaan yang baru buka, mengalami kegagalan adalah kekurangan dana atau tidak bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa tidak bisa mendapatkan keuntungan? Karena tidak efisien dalam mengelola tokonya. Jadi, strategi mengelola keuangan menjadi hal penting karena akan sangat membantu teman-teman semua dalam mengelola bisnis. Mulai dari menjaga cash flow, membuat perincian target, sampai mendorong pertumbuhan bisnis teman-teman. Nah, kami di Trigona Software punya tips nih untuk mengelola kas atau keuangan toko. Khususnya untuk Pak Udin dan teman-teman yang mungkin baru saja akan memulai usahanya. Pertama, buat perencanaan keuangan. Perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang realistis. Cara termudah supaya perencanaan yang kita buat itu realistis adalah dengan melakukan riset pasar untuk mendapatkan perkiraan yang akurat. Sebagai pemilik toko, teman-teman harus punya gambaran yang jelas kemana uang teman-teman akan digunakan. Ini termasuk biaya operasional, biaya iklan, pembelian stok, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Membuat perencanaan keuangan yang baik akan membantu teman-teman menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, untuk memastikan bahwa bisnis teman-teman berjalan sesuai jalur, teman-teman bisa memanfaatkan nih aplikasi dari Trigona Software, yaitu aplikasi kasir iPos. Untuk mempermudah proses ini, tinggal disesuaikan saja dengan tokonya teman-teman. Apakah dengan iPos 4 sudah cukup atau dengan iPos 5 mungkin. Detail perbedaan kedua ini bisa teman-teman ketahui di video kami yang lain ya. Yang kedua, pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Ini harga mati ya teman-teman ya. Banyak pemilik toko pemula terjebak karena menggabungkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaannya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah nih teman-teman, terutama saat teman-teman akan menghitung laba dan rugi. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, teman-teman juga memisahkan tanggung jawab dan resiko. Teman-teman akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seberapa sukses bisnis yang sedang dijalankan. Ini akan membantu dalam proses pengambilan keputusan keuangan yang objektif. Ketiga, catat arus kas. Ini berarti teman-teman harus mencatat setiap transaksi yang masuk dan juga keluar. Baik itu pembayaran dari pelanggan atau pembayaran ke supplier. Pastikan untuk mencatat semua transaksi ya. Tidak peduli seberapa kecil nilainya. Karena setiap transaksi itu penting. Nah, perlu dicatat tuh teman-teman. Dengan mencatat arus kas, teman-teman bisa mengetahui apakah bisnis teman-teman mengalami kondisi keuangan yang sehat atau memang sedang sakit. Jangan anggap enteng ya pencatatan ini, karena dari sinilah teman-teman bisa mengambil langkah strategis untuk perkembangan toko teman-teman. Kalau mencatat dengan aplikasi kasir iPos sih, teman-teman bisa memantau toko melalui laporan-laporan yang sudah disediakan oleh aplikasi. Cukup 2 kali klik, teman-teman bisa dapatkan laporan yang dibutuhkan. Ada laporan penjualan, laporan stok, laporan hutang piutang, dan laporan lainnya. Keempat, siapkan dana darurat. Di dunia bisnis ini, tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Ada kalanya teman-teman akan menghadapi situasi yang tak terduga, seperti membutuhkan dana yang cepat. Misalnya nih, ada kerusakan mendadak di toko teman-teman, atau mungkin teman-teman perlu stok tambahan gitu untuk pesanan besar yang tak terduga. Nah, dana darurat ini akan menjadi penyelamat di saat-saat seperti itu. Dikutip dari kompas.com, tentang panduan dana darurat untuk UMKM, di artikel yang tayang pada 18 September 2023 tertulis bahwa sebuah bisnis itu harus memiliki dana darurat setara pengeluaran setidaknya selama 3 bulan. Dalam menyiapkan dana darurat, kuncinya adalah konsistensi. Sisihkan setiap persentase tetap dari keuntungan setiap bulannya. Jangan tergoda nih untuk menggunakan dana ini kecuali dalam situasi darurat ya. Karena dana darurat ini itu bukan hanya tentang tabungan, tetapi lebih ke jaring pengaman untuk toko teman-teman. Nah, Pak Udin dan teman-teman, itu tadi 4 tips yang bisa saya sampaikan untuk mengelola keuangan untuk pemilik toko pemula. Mengelola keuangan bisnis itu seperti mengemudi di jalan raya ya teman-teman. Perlu tetap fokus, siap dengan peta, rencana perjalanan, dan selalu siap untuk menghadapi kondisi darurat. Sudah siap memulai bisnis? Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.